Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Hasim Muda dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan saya Melioni Fitriana dengan acara kesayangan Anda yaitu Nahnu Talk Show. Senang sekali pemirsa, rasanya saya dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam narasumber yang sangat berkompeten. Pemirsa, perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat. Ada banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk mengakses apapun dan dimanapun, termasuk untuk mengakses pengetahuan, mencari sesuatu sumber hukum dan lain-lain. Kebanyakan orang saat ini justru mencari sumber hukum atau yang lainnya dengan internet, bukan lagi buku atau guru. Nah pemirsa, pada kesempatan saya saat ini, saya akan berbincang mengenai sebuah tema yang menarik, yaitu literasi Islam generasi milenial. Di studio kita kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang spesial, Bapak Ahmad Raufik. Beliau adalah Wakil Sekretaris PWNU DIY. Selamat siang Bapak Raufik, apa kabar? Selamat siang Mbak Meli. Ya. Alhamdulillah baik, terima kasih. Nah, menurut Pak Raufik sendiri Pak, di musim corona seperti ini Pak, bagaimana anak muda ini membaca buku di musim pandemi seperti ini Bapak? Oke, iya, makasih Mbak Meli. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya pandemi tidak pandemi, anak muda ya tetap baca buku. Relatif tidak ada yang berubah, mungkin yang berubah caranya, tetapi iya mereka masih baca buku, Kita bisa buktikan dari buku-buku di toko buku juga masih banyak publikasinya, buku-buku digital juga masih banyak. Iya, mereka masih banyak buku dengan cara-cara yang berbeda-beda gitu. Dengan baik membaca buku langsung maupun membaca media digital. Berarti bagaimana cara mereka membaca buku dan buku apa yang mereka pilih di musim pandemi seperti ini, Bapak? Oke, iya, baik. Makasih. Itu pertanyaan penting. Jadi musim pandemi secara umum mengurangi akses fisik orang terhadap hal-hal yang bersifat material. Secara umum bersifat material dalam bentuk benda. Sedikit banyak itu juga mempengaruhi cara anak muda sekarang membaca buku. Tetapi fenomena itu sebenarnya sudah berlangsung sejak beberapa waktu sebelumnya, di mana sekarang sudah muncul bentuk-bentuk literatur digital. Jadi buku-buku digital. Jadi anak muda banyak membaca buku-buku digital, tetapi buku tercetak juga tetap mereka baca. Nah, tetapi yang penting menurut saya kalau melihat fenomena anak muda, ini hasil riset, saya terlibat dengan beberapa teman dalam riset pada tahun 2017 tentang literatur keislaman yang dibaca oleh anak muda, baik di SLTA maupun perguruan tinggi. Saat itu temuan penting kita adalah bahwa anak muda baik dalam bentuk printed yang dicetak ataupun dalam bentuk digital, literatur yang mereka akses itu banyak literatur yang berhubungan yang kita namai dengan popular Islamism atau Islamisme populer. Sederhananya begini, Islamisme populer itu dia membawa ide-ide tentang totalitas Islam, bahwa Islam itu mempengaruhi semuanya, mengatur semuanya, tetapi disajikan dalam bentuk populer. Populer itu ya bisa novel, bisa cerpen, bisa komik. Renyah sekali buat anak muda. Mungkin termasuk Mbak Meli, ya termasuk Mbak Meli. Saya tidak tahu saya termasuk di generasi yang mana. Karena zaman saya tuh bacaannya nggak boleh nyebut merek ya. Ya nggak apa-apa. Kalau zaman saya bacaannya Kopingho. Itu juga ya jenis literaturnya hampir sama, tapi bukan tentang keislaman. Bukan tentang keislaman. Iya, itu literatur yang banyak mereka akses. Ya, gitu. Lalu bagaimana mereka itu mengkonfirmasi isi dalam buku tersebut, Pak? Oke. Itu juga pertanyaan penting ya. Jadi gini, karena literaturnya itu berhubungan dengan isu-isu Islamisme. Islamisme ini sebenarnya agak tricky. Di dalam dunia akademik, term Islamisme itu dipahamkan sebagai tadi pemahaman tentang totalitas Islam yang mengatur semuanya. Yang mengatur semuanya. Nah, termasuk ide politik, yang mengatur politik. Nah, ide-ide ini yang sebenarnya lalu kemudian ditawarkan dalam literatur ini.
bahwa Islam harus menjadi negara, Islam harus menjadi sistem dan sebagainya. Itu ide yang dibawa. Tetapi karena dia ditawarkan dalam bentuk yang ngepop, dalam bentuk populer, anak muda kadang-kadang tidak menyadarinya. Mereka lebih menikmati model populernya daripada isinya. Nah, yang terjadi kemudian, yang melakukan akses terhadap literatur ini anak muda yang seperti Mbak Meli dan teman-teman yang kadang sering disebut dengan digital native. Digital native itu orang yang mendasarkan informasinya dari sumber-sumber digital, tapi juga mengkonfirmasi pengetahuannya juga dari sumber digital. Jadi kalau ada masalah, kalau nggak paham, ya langsung aja ke internet. Cek di internet, siapa saja pokoknya yang digunakan ada algoritmanya adalah kata kunci kan. Ini mau belajar sholat, ketik aja sholat, bres keluar nanti di sana sholat. Entah sholat ala siapa itu nggak penting, entah sholat ada siapa. Nah, jadi ada problem, memang ada problem tentang kepada siapa lalu kemudian mereka bertanya. Kalau tidak melakukan itu, akhirnya karena literatur di mereka sudah diterima apa adanya. Oh ya, seperti itu. Berarti dalam tradisi Islam itu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dan mengonfirmasi pengetahuan ya Pak? Seperti itu bagaimana Pak? Nanti ditahan dulu aja Pak. Terima kasih. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Terima kasih untuk sahabat semua. Nanti kita jumpa di segmen selanjutnya.